Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam asiknya belajar kimia. Materi berikutnya adalah titrasi asam basa ya. Yuk kita mulai, yaitu titrasi asam basa. Yang harus diketahui pada titrasi asam basa itu adalah tujuannya untuk apa. Jadi tujuannya titrasi ini, tujuan dari titrasi itu teman-teman harus tahu apa sih tujuannya. Yang pertama yang harus dikuasai dulu konsep tujuan, yaitu menentukan konsentrasi suatu larutan. Jadi dia harus menentukan konsentrasi larutan asam atau basa, jadi bisa asam atau basa dari yang belum diketahui ya, jadi bisa dengan cara menentukan konsentrasinya. Yang kedua yang wajib dikuasai juga adalah ada kata-kata titik ekivalen. Apa sih nanti titik ekivalen? Titik ekivalen. Ini harus ngerti juga. Titik ekivalen itu adalah suatu keadaan di mana asam atau basa tepat bereaksi. Jadi tepat bereaksi. Oke, ada lagi yang harus diketahui yaitu titik akhir titrasi. Ada namanya titik akhir titrasi. Apa titik akhir titrasi? Yaitu suatu saat di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Jadi menunjukkan perubahan warna. Jadi kalau sudah terjadi perubahan warna, maka harus dihentikan. Itulah artinya dia terletak pada titik akhir titrasi. Rumus yang digunakan nantinya adalah seperti ini, yaitu A, molnya harus sama, A kali mol asam itu sama dengan B kali mol basa. A itu apa? A itu adalah valensi dari asam. Yang B itu adalah valensi dari basa. Nah, rumus ini kita kembangkan ya. Mencarinya mol itu kan berarti M kali V. Berarti ini saya tulis A kali MA kali VA sama dengan B kali MB kali VB. Kemudian rumus ini saya kembangkan lagi ya. Mencari mol itu kan gram dibagi mR. Berarti ini sama dengan rumusnya A sama dengan mol saya ganti gram dibagi mR-nya si A, asam tadi, sama dengan B dikali gram dari mol basa ya, dibagi mR-nya dari B, si basa. Rumus ini nanti bisa kita kombinasi untuk mengerjakan soal-soal. Ya. Kita coba ya soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama, misalkan gini. Saya punya soal yang pertama ya. Larutan H2SO4. Larutan H2SO4. Sebanyak kita pakai
berapa? 20 aja, 20 ml. Belum diketahui konsentrasinya. Belum diketahui konsentrasinya, misalkan gitu ya. Kemudian dititrasi. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH. Dengan larutan NaOH sebanyak 0,1 m, misalkan gitu ya. Dengan menggunakan biasanya apa? Dengan menggunakan indikator fenolftalin ya, dengan menggunakan indikator PP yang sering digunakan. Yang ditanyakan di sini warna indikator akan berubah. Warna indikator akan, saya lanjutkan ya, akan berubah, tulis ini ya, akan berubah jika volume NaOH tepat habis, volume NaOH tepat habis, yaitu pada saat volumenya 30,2 misalkan mililiter. Jadi tepat pada saat 30,2 mililiter. Tentukanlah konsentrasi dari H2SO4. Berapakah konsentrasi H2SO4? Soalnya kayak gini misalkan. Ini berapa? Oke, ini bisa kita jawab ya. Kita pakai rumus. Yang diketahui adalah volume sama konsentrasi. Maka kita pakai rumus yang ini, yang tengah ini. Oke, yang A kali MAVA sama dengan B MB kali VB. Jadi tergantung jenis soalnya. Maka kita coba jawab ya di sini. Siapa lawan siapa? H2SO4 melawan NaOH. Saya tulis H2SO4 dengan NaOH. Kita masukkan rumusnya dulu, yaitu karena dia asam berarti A kali MA kali VA sama dengan, yang ini basa berarti B MB kali VB. A tadi masih ingat, A itu adalah valensi asam. Di sini ada berapakah valensinya? 2 ya. Berarti saya tulis 2. Yang OH-nya valensinya berarti 1. H2SO4 dicari konsentrasinya MA-nya. Oke. VA-nya adalah 20. Saya tulis 20. MB-nya untuk NaOH adalah 0,1. Tepat dia habis 30,2 ml. 30,2. Oke. Kita hitung di sini berarti ini saya kalikan berarti 40 kali MA sama dengan, ini saya kalikan ketemu 3,02. Jadi nanti MA-nya sama dengan 3,02 dibagi 40. Sekitar ketemu 0,03 M. Nah, jadi seperti ini. Oke. Soal berikutnya, misalkan pakai massa, Soalnya yang kedua, misalkan soal yang kedua. Untuk menetralkan, contoh ya, saya tulis. Untuk menetralkan asam sulfat, H2SO4 ya, asam sulfat diperlukan 20 ml NaOH 0,5 M, misalkan 0,5 M ya. Berapakah massa natriumnya? Berapakah massa natrium
massa asam sulfatnya. Oke. Kalau kita cek di sini, maka ada namanya H2SO4 sama NaOH. Ini ada volume, ini ada konsentrasi. Yang diminta massa asam sulfatnya. Nah, MR-nya masih ingat ya, saya tulis MR-nya adalah 98. Maka kita harus menggabungkan rumus ini, yaitu ada MA, ada VA, di sini ada gram, ada masanya. Berarti nanti perpaduan antara nomor 2 sama nomor 3. Maka kita tulis di sini, yaitu H2SO4, oke, kemudian melawan NaOH. Kita pakai rumus, yaitu karena dia asam berarti A kali yang diminta adalah massa, maka kita gunakan rumus gramnya. Berarti nanti gram dibagi MR-nya itu sama dengan, kemudian kita tulis ini adalah B, karena ini adalah M sama V, maka kita pakai rumus yang ini. Berarti ini tak tulis MB kali VB. Oke, kita ke atas ya, langsung sini saya tulis. Jadi A-nya berapa ini? 2. Maka saya tulis di sini adalah 2 miliknya si H2SO4. Gramnya dicari. MR-nya si H2SO4 tadi berapa? 98. Sama dengan NaOH. OH-nya berarti 1, B-nya 1. Berarti tak tulis B-nya ini 1. Kemudian M-nya adalah 20. M-nya adalah 0,5 dikali 20. Berarti nanti tak tulis 0,5. Kemudian dikali berapa? 20 ya. Dikali 20. Oke. 2 tetap. Kemudian ini adalah gram per 98. Sama dengan 0,5 kali 20 berarti 10. Oke, tinggal dikalikan aja. Berarti ini 2, tak coret. Sama ini boleh ya. Berarti tinggal ini 5. Berarti gramnya nanti sama dengan 98 dikali 5. Ketemu berapa? 490. Satuannya karena dia pakai apa tadi? Pakai mililiter, maka ini 490 miligram. Yang diminta biasanya massa dalam bentuk gram ya, maka kita bagi 1000, maka ketemu 0,49 gram. Oke, inilah jawaban yang dihasilkan. Mudah kan titrasi? Jadi nanti tergantung soalnya ya. Kalau nanti diketahui MA lawan gram, berarti ini bisa ini lawan ini. Atau nanti gram dengan gram, maka pakai yang ketiga. Jadi gitu aja. Itu dari kesimpulan ini bisa kita dapatkan. Jadi ada 3 rumus yang digunakan, bisa yang nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3. Oke, cukup sekarang materi hari ini. Semoga sukses semua. Jangan lupa nanti ada materi terakhir yaitu pH campuran. Tetap tonton video saya di channel Kim UD. Jangan lupa materi ini bisa teman-teman dapatkan juga di IG saya. Follow IG saya Kim UD. Nanti dapatkan materinya. Dan jangan lupa yang belum subscribe dan like, saya tunggu juga. Itu dari saya. Salam sukses semua. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.